Badan Pusat Statistik merilis ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 berhasil tumbuh di angka 5,29%. Kondisi ini menunjukkan tingkat resiliensi dan ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik tren pemulihan ini, sebuah tantangan nyata masih membayangi. Sektor manufaktur yang selama ini menjadi mesin utama penggerak ekonomi justru terindikasi mengalami pelambatan akibat kontraksi pada industri migas dan batu bara. Pada kuartal kedua tahun 2026, perekonomian Indonesia mencatatkan kinerja yang impresif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi nasional tumbuh 5,29% secara tahunan. Sementara itu, pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Namun, produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai 6.552,1 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 5 pangan usaha utama, yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini menyumbang hampir 64% dari total PDB nasional. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi hingga 15,97%. Lonjakan ini didorong oleh percepatan realisasi program makan bergizi gratis. Hingga akhir Juni 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai 98,8 triliun rupiah. Jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%, kemudian PMTB juga tumbuh positif tercermin pada beberapa indikator investasi seperti subkomponen PMTB yang tumbuh positif adalah kendaraan tumbuh sebesar 26,03%, peralatan lainnya tumbuh sebesar 16,18%, serta peningkatan realisasi investasi di BKPM ya, data BKPM sebesar 7,14%. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% seiring dengan peningkatan realisasi belanja. Yang pertama, belanja pegawai tumbuh menguat sejalan dengan pembayaran gaji 13 untuk ASN, TNI, Polri, serta akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS. Selain itu, konsumsi pemerintah juga tumbuh juga didorong oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa, terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa salah satunya berupa program makan bergizi gratis. Selain belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 53,32% terhadap PDB. Daya beli masyarakat ditopang oleh pembayaran gaji ke-13, program diskon transportasi selama masa liburan, serta meningkatnya transaksi digital. Menguatnya aktivitas ekonomi juga berdampak pada pasar tenaga kerja. BPS mencatat, jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 meningkat menjadi 148,19 juta orang. Kondisi ini mendorong tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65%. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja berasal dari sektor akomodasi dan makanan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07%. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430.000 orang dibandingkan September 2025. Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar. Namun, juga mencatat penurunan tingkat kemiskinan terdalam, yaitu sebesar 0,21%. Sementara itu, Kalimantan tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling rendah. Meskipun berbagai indikator menunjukkan tren pemulihan di berbagai sektor, tantangan struktural masih membayangi perekonomian nasional. BPS mengungkap, terjadi perlambatan pada mesin utama perekonomian, yaitu sektor manufaktur. Pada kuartal kedua, sektor ini hanya tumbuh sebesar 4,52% dan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB.
Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh kontraksi pada industri batubara dan penghilangan migas. Meski demikian, industri manufaktur non-migas masih mampu tumbuh solid. Menyikapi capaian tersebut, para ekonom mengingatkan pemerintah tidak terlena oleh pertumbuhan yang ditopang faktor musiman dan stimulus jangka pendek. Transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas industri dan hilirisasi dinilai belum memberikan dampak yang optimal. Pasalnya, kinerja ekspor masih sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas global. Kedepan tantangan terbesar adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tapi juga inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan.